it's still a house gitu, dan mau rasanya juga masih seperti rumah. Halo, saya Renata, welcome to rumah. Oke, rumah atau rumah dining ya, awalnya itu dibangun tahun 2018-2019. Awalnya itu memang pure untuk private dining. Bisa di sini, tapi kalau enggak, dapurnya itu saya pakai buat produksi untuk kalau ada event private dining di luar. Jadi memang namanya awalnya rumah dining karena khusus private dining. Lama-lama dari tamu private dining, oh saya ulang tahun, bisa didekor nggak? Oh saya mau lamaran, bisa tambahin ini itu nggak? Sampai tiba-tiba saya bisa nggak nikah di sini? Saya bisa nggak bikin acara corporate dinner di sini? Makin lama makin kemana-mana requestnya, dan semakin lama timnya juga semakin besar. Dari khusus private dining sekarang juga ada untuk event organization. Awalnya namanya rumah dining karena alasan yang sangat simple ya, karena dining di rumah. Sekarang memang jadi peralihan ya, namanya rumah, kitchen and event space, karena udah tidak hanya untuk private dining lagi. And actually dulu ini emang dulu rumah saya, maksudnya saya tinggal di sini. Dulu ada kasurnya, makanya kalau ke kamar mandi masih ada shower dan lain-lain. Nggak mau diganti lah, tetap mau di keep esensi kalau ini tuh it's still a house gitu, dan mau rasanya juga masih seperti rumah. Desain yang awal sebelum renovasi itu sebenarnya cuma ada 2 kontainer bekas, terus disambungin gitu ya. Yang bentuknya itu mirip sama gambar saya pas masih kecil, saya gambar rumah gitu kayak my dream house gitu loh. Rumahnya ya tipikal gambar rumah anak kecil pada umumnya ya, yang biasanya kotak, ada atapnya segitiga, terus ada pintu, ada jendela. Dan saya bilang ya itu lucu aja gitu, gambar rumah anak kecil yang bentuknya kayak gitu. Saya bikinlah kayak gitu. Dan sekarang setelah renov, biarpun dia diperlebar, saya nggak mau ganti esensi itunya, dan pada akhirnya tetap bangunan kotak, atap segitiga dengan 1 pintu dan ada 1 jendela. Kalau inspirasinya memang sebenarnya pengen memperbesar rumah dining yang dulu tanpa merubah esensi si rumah kotak atap segitiga itu. Untuk tone warnanya memang di sini kalau sekarang ya by default sangat-sangat netral. Grey, black, putih ya kan, white, mungkin ada sedikit unsur kayu. Dan memang kita harus senetral mungkin karena ruang ini harus bisa jadi kanvas kosong juga ketika ada acara apapun. Kalau untuk arsitek, interior, semuanya ini memang saya dan rumah dining team itu semuanya kita bangun sendiri. Untuk interior kita maunya simple, minimalis, fungsional, dan sebisa mungkin modular. Let's say kita ada sofa nih, beberapa kali ketika ada perlunya 4 long table karena mau ada 40 tamu duduk, sofa ini harus digeser-geser kemana-mana. Atau meja pun ini juga bisa diangkat, jadi dia harus gampang untuk dipindah-pindah karena ini blank canvas ya. Pasti semuanya harus simple, fungsional, nyaman, looks nice, versatile, modular. Di sini memang kita open, benar-benar open, kan bisa dilihat ada area untuk santai-santai, ada TV, mungkin mau nonton, mau karaoke, terserah lah gitu. Dan dapur sama dining semuanya terbuka karena kita juga pengennya benar-benar interaktif, semuanya ada di satu ruangan yang sama ya, nggak kebagi-bagi. Misalnya saya lagi masak, saya nggak ngerasa lagi di dapur belakang sendirian dan terpisah dari tamu-tamu yang lain gitu. Jadi tidak sedikit juga ketika lagi private dining, tamu-tamu tuh main ke dapur, lihat-lihat, terus ya jadi semuanya harus open. Mungkin di sini ada curtain ya. Curtain ini memang bisa ditutup. Jadi terbagi antara dining sama living di sini ini juga bisa. Karena beberapa kali misalnya untuk wedding atau acara ini bisa jadi sebagai private room. Kalau misalnya untuk private dining yang dari saya sendiri, memang ada menunya. Dan itu seasonal tapi bisa request juga. Karena kan ya misalnya saya mau yang ini tapi ininya ganti ini, itu bisa. Tapi yang pasti rumah dining itu nggak melulu harus saya yang masak juga ya. Karena udah sering banget ada orang mau bikin party mau bawa chef sendiri.
atau mungkin mereka mau masak sendiri. Bahkan yang style potluck mereka mau bawa makan sendiri. Jadi mereka masing-masing udah bawa makanan. Itu ya kita open juga gitu karena bukan cuma dining aja, ini adalah space. Kalau yang paling rame ini mungkin karena faktor halaman di luarnya yang luas ya. Jadi paling banyak itu untuk intimate wedding sama engagement. Karena dari dalam dan di luar itu kan bisa dibuka jadi semi open, di luar itu nanti ada tenda-tenda dan full decor. Jadi ya hampir 500 meter luas ini jadi area untuk wedding. Sama kitchen rental. Karena ada banyak banget orang yang perlu simple kitchen yang fungsional untuk R&D, food test atau apapun itu. Tiap orang mau buka bisnis mereka perlu tempat untuk food testing dulu kan, atau bahkan pakai kitchen untuk konten. Kenapa pakai sintered stone? Itu durability, karena ini trafficnya beda sama traffic di rumah. Ketika pakai sintered stone di rumah, buat saya aja, buat di rumah pribadi saya itu udah penting untuk durability. Nah sekarang imagine ruangan ini bisa ada 80 plus orang lalu lalang, traffic yang lewat-lewat di sini, nginjek-nginjek itu jauh lebih berat daripada rumah pada umumnya. Jadi belajar dari yang sebelumnya ya, sebelum renovasi memang ya pakai yang keramik aja, keramik biasa, dan itu setelah beberapa tahun udah lumayan ya hancur lah gitu karena trafficnya memang kencang. Kalau masalah hygiene ya itu memang what comes with sintered stone ya. Di sini pasti banyak banget makanan jatuh, minuman tumpah. Di luar habis hujan orang masuk sini becek-becek gitu. Jadi kita tetap mau sintered stone yang memang pori-porinya kecil juga supaya benar-benar gampang dibersihin. Di sini yang pakai sintered stone bisa dibilang semua lantai. Bagian indoor sampai teras pun semuanya diratakan sintered stone semua. Kamar mandi juga. Untuk yang di kitchen island saya pakainya Duraslab karena memang tahan panas. Kalau taruh panci panas, kalau lagi main-main tepung ada liquid, ada apapun gas segala macam tumpah di situ, saya tahu pori-porinya kecil jadi dia lebih hygienik. Dan dari ukuran, karena ini kebetulan islandnya tuh lumayan panjang ya. Jadi saya nggak suka kalau di islandnya itu ada potongan. Jadi saya harus cari slab yang besar. Ini kebetulan ada yang 3,20 meter ukuran slabnya, jadi akhirnya bisa seamless, nggak ada potongannya. Sama dia juga full body, jadi bagian potongannya itu dia bukan sambungan gitu, dia benar-benar seamless kayak gitu. Dapat sintered stone-nya lagi-lagi dari Bottega Artisan. Jadi saya udah pakai di rumah saya, terus saya udah lihat hasilnya. Saya udah sempat ke showroom juga, dan yang saya happy itu kalau ke showroom memang pilihannya lumayan banyak, jadi variannya banyak banget. Saya juga suka cara di showroomnya itu di cara penempatannya dengan penempatan lightingnya, jadi kita bisa benar-benar feel ini nanti kalau ada di rumah feel-nya akan seperti ini gitu, di berbeda-beda lampu juga dengan beda lighting. Jadi ya Jahara pakai lagi di sini. Cara paling gampang hubungi Rumah Dining, sebenarnya semua kontaknya di Instagram ada. Page-nya pun kalau lihat di Instagram saya itu di bio-nya ada Rumah Dining. Bisa langsung ke IG-nya Rumah Dining, bisa DM, di situ ada langsung kontaknya juga by WhatsApp. Buat kalian yang juga lagi cari sintered stone untuk kebutuhan rumah atau bisnis, bisa langsung cek di Bottega Artisan, bisa lewat Instagram, website, tapi saya tetap saranin datang langsung ke showroomnya yang di Alam Sutra. Thank you for watching.